tidak? Saya kira mereka paling gentar ya. Jadi yang namanya dunia usaha itu paling gentar menghadapi boykot. Itu kuncinya. Maka ya hati-hati berada dan memproduk dan berinvestasi, maksudnya berusaha di Indonesia. Harus menyesuaikan juga dengan budaya Indonesia. Jangan mereka semena-mena ya, tidak mengetahui persis, tidak memahami batin warga bangsa Indonesia yang mempunyai pertalian dengan Palestina. Bagaimana mungkin kita nggak punya utang budi dengan Palestina? Negara Indonesia ini tanpa diakui Palestina bukan negara. Karena di dalam pembentukan sebuah negara itu ada rekognisi atau recognize, harus diakui oleh bangsa-bangsa lain. Satu-satunya yang mengakui pertama kali adalah Palestina. Nah, bahwa pengusaha-pengusaha itu sensitif lah dengan mereka bumbunya diinjak di sini, berusaha di sini, kan begitu. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau misalnya terus ada keluhan atau tidak, tadi saya katakan paling sensitif soal boykot. Bukti di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Untuk bangsa Indonesia ini bangsa yang sabar, tidak ada yang berusaha-usaha. Di tempat lain dilempar-lempar Pak produknya Pak, dibuang-buang, dilabelin, bahkan di negara tetangga kita itu, ya kan? Kita untuk seruan moral. Nah inilah berkat Indonesia ini punya Majelis Ulama Indonesia, orang sabar-sabar. Jadi karena kita juga menyerukannya dengan dingin, dengan sabar, semoga masyarakat juga mengikuti anjuran ulama ini agar tidak makan, minum, dan menggunakan produk-produk yang terafiliasi. Tadi Buya Sekjen mencontohkan ini, minum, ya kan? Nah itu kenapa mesti kita punya air minumnya, gitu? Diolah di sini, karyawannya orang kita, orang asing yang menikmati. Jalanan kita hancur semua. Nah, jadi kembalilah, ini produk lokal, nanti insya Allah semua bisa bangkit. Nah, terus menjawab Pak Yusuf, apa tadi pertanyaan Pak Yusuf? Sebaiknya perusahaan yang berafiliasi ke Zionis itu menurutmu ini dipindahkan ke mana? Tidak usah dipindahkan. Mereka bekerja tetap di sini, berdampingan, saling bertumbuh dengan pengusaha lokal, saling memberi manfaat. Tetapi ingat, harus menjaga sensitivitas masyarakat Indonesia. Nah itu penting. Nanti kami lakukan penelitian. Pertama, penelitian itu adalah sejauh mana efektivitas dari anjuran berupa fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk boikot. Itu kan yang pertama. Yang kedua, yang tadi, di mana saja, siapa yang melakukan, yang mendonasi Israel untuk membeli senjata, menghancurkan manusia di Palestina dan menghancurkan kota Gaza. Nah itu pasti akan tahu, dan media juga lebih tahu lebih awal nanti. Kajian ini tentang karena ini kan kejahatan perang ya. Iya. Jadi kita dengan hukum internasional dan lain-lain. Mungkin Pak Ledi bisa. Ya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Abdullah, Pak Yusuf, dan Pak Ihsan, kawan-kawan media. Minggu lalu 3 kelompok hak asasi manusia di Palestina, Al-Haq, Mizan, dan ada semacam LSM-nya Pegiat HAM di Palestina itu mengajukan kasus ini ke International Criminal Court atau pengadilan ICC di Den Haag. Pengajuan ini berangkat dari fakta yang ditemukan oleh mereka. Saya kira waktu itu ketika mereka mengajukan ada 10.500 sekian orang yang sudah meninggal dunia, dan itu rata-rata anak-anak dan perempuan. Maka kemudian mereka meyakini itu sebagai kejahatan genosida, pemusnahan terhadap etnis Palestina. Nah, saya kira MUI
meskipun sekali lagi Indonesia tidak termasuk negara pihak yang meratifikasi Statuta Roma, tetapi sebetulnya MUI melalui kepercayaan dan solidaritas di OKI misalnya, maka saya kira upaya yang dilakukan oleh Palestina untuk mengajukan Israel ke kejahatan kemanusiaan internasional atau pengadilan HAM internasional atau ICC itu, saya kira MUI mempertimbangkan untuk melakukan kajian yang pada akhirnya kita berharap bisa memperkuat gerakan yang dilakukan oleh kawan-kawan Palestina untuk mengajukan otoritas Palestina ke dunia internasional sebagai penjahat perang dengan kasus utama sebagai genosida. Jadi saya kira ini penting. Betul tadi Pak Yesan dan Pak Sekjen, ini bukan murni hanya masalah agama ansih, tapi ini soal kemanusiaan. Kita tahu korban yang ada di Palestina itu bukan semuanya Muslim, ada juga yang lain. Yang korban di Yahudi juga, di Israel juga begitu. Karena ini persoalan kemanusiaan universal, maka menurut saya Indonesia harus mengambil peran lebih besar, meskipun sekali lagi ada persoalan tadi kita tidak termasuk negara yang meratifikasi Statuta Roma. Jadi saya kira Pak Sekjen, kawan-kawan media, MUI sedang mempertimbangkan untuk melakukan dukungan pada gerakan masyarakat Palestina untuk mengajukan otoritas Israel, Zionis Israel, ke pengadilan HAM internasional atau kejahatan kemanusiaan internasional di ICC di Den Haag. Saya kira Pak Isan itu kita lakukan dan dalam terdekat kita akan mencoba menyampaikan itu secara resmi. Baik, saya kira cukup. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Semoga berita kita hari ini